Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi. Ini adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Berkaitan dengan materi kali ini yaitu muatan pelajaran IPS, tema 2, subtema 1 tentang peristiwa di sekitar proklamasi. Proklamasi adalah pemberitahuan atau pengumuman secara resmi kepada seluruh rakyat. Makna proklamasi. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Urutan peristiwa proklamasi. Tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat. Tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuk PPKI. Tanggal 9 Agustus 1945 dijatuhkan bom kedua di kota Nagasaki oleh Amerika Serikat. Masih tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. Tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada negara Indonesia. 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Weddiodiningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda Kerengas Dengklok Karawang dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945 malam, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh pemuda berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Didampingi Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta, Soekarno menulis naskah proklamasi. Setelah berakhirnya rapat perumusan dan penulisan naskah proklamasi kemerdekaan, naskah itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah diketik, naskah itu dibuang, tetapi diambil kembali oleh Burhanuddin Muhammadiyah.
Naskah asli diserahkan pada zaman Presiden Soeharto yang kemudian disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan ini merupakan teks proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan SK Trimurti. Sambutan rakyat Indonesia tepat setelah naskah proklamasi dibacakan. Koran pun menerbitkan berita tentang proklamasi. Demikian siswa-siswi untuk materi IPS. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.